Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GBI Menteng dimanapun Anda berada. Kita bertemu dan beribadah secara online, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi esensi dari ibadah, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di setiap hati orang-orang percaya. Dan mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini, di mana Engkau sudah mengumpulkan kami baik secara online di tengah pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan atas gereja yang memfasilitasi sehingga jemaat semua bisa beribadah secara online. Oleh karena itu Tuhan, berkati suasana ibadah pada hari ini. Berkati urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus leluasa bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu, sehingga ketika firman itu ditaburkan, maka mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, dan mereka adalah anak-anak Tuhan yang mampu menjadi saksi-saksi-Mu. Urapi hamba-Mu agar tidak ada perkataan yang sia-sia, dan biarlah firman Tuhan boleh leluasa berkarya bagi jemaat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, bagaimana kehidupan kita di tengah pandemi, khususnya kehidupan rohani kita? Banyak anak-anak Tuhan yang mengeluh merasa jauh karena tidak beribadah kembali secara offline. Tetapi justru saya ingin mengajak saudara ingat bahwa Tuhan tidak dikalahkan oleh pandemi. Tuhan bisa leluasa bekerja, menjangkau, menyertai setiap jemaat. Justru bahkan ketika mereka tidak bertemu dalam setiap hari Minggu. Kalau hari Minggu seringkali kita didoakan, kita dihibur, kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Banyak yang ditumpangi tangan supaya hatinya kuat, pulang dengan rasa kuat. Sekarang banyak anak Tuhan yang merasa kok jauh dari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak jauh. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan, dan hari ini adalah topiknya adalah tentang kesehatian. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja leluasa. Justru ketika jemaat itu walaupun tidak bertemu, tapi bersahati. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1, 12-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, apa yang diajarkan Tuhan pertama kali bagi gerejanya ketika Tuhan sudah naik ke surga dan mereka berpisah dengan pemimpin mereka? Satu hal yang diajarkan Tuhan bagi gerejanya adalah mereka diajar untuk bertekun dengan sehati berdoa. Bertekun dengan sehati, saudara. Saudara membayangkan apakah itu sesuatu yang penting? Sangat penting. Karena sebelum Roh Kudus diturunkan, sebelum mereka menerima kuasa, maka satu hal yang Tuhan inginkan, mereka belajar bersatu, bersehati. Saudara, berkat Tuhan, kuasa Tuhan itu yang bekerja itu luar biasa dalam hidup para rasul. Mereka bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, mengusir setan, luar biasa. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan itu, sebelum Anda menerima kuasa itu sebenarnya, Anda harus bersehati, bersekutu bersama gereja Tuhan, gerejamu. Walaupun engkau terpisah secara pandemi, tapi Tuhan sudah mengajarkan kita belajar bersehati. Nah saudara, ini bukan sekedar
bekerja sama, berkumpul bersama. Kalau Anda ibadah bersama, nyanyi bersama, bersuka cita bersama, bersorak-sorai bersama, belum tentu Anda sehati. Belum tentu Anda kenal kiri kanan Anda. Belum tentu Anda ingat mereka. Belum tentu Anda mendoakan mereka. Karena seringkali justru ketika bukan pandemi, gereja-gereja yang dihadiri oleh ribuan orang datang itu bukan untuk bersehati. Orang datang itu hanya untuk cari berkat. Kalau mereka sudah tidak merasa perlu, mereka tidak datang. Ketika pandemi ini memisahkan kita, Tuhan ingin memulihkan gerejanya. Tuhan masih bekerja dengan luar biasa dan akan terus bekerja luar biasa melalui gerejanya sekalipun terpisah, asalkan kita belajar bersehati. Itu yang diajarkan oleh Tuhan bagi jemaat yang mula-mula. Seringkali kita sudah lupa, karena sekali lagi banyak orang Kristen yang begitu egoistis. Mengapa banyak orang Kristen senang ke gereja yang besar, yang ribuan orang? Justru kalau mereka tidak datang, mereka tidak dicari. Dan mereka tidak perlu berhahahihi, kenal kiri kanan. Mereka datang, dengar firman, kasih persembahan, minta diberkati, tumpangi tangan pulang. Kristen-Kristen egois. Pandemi ini ingin mengubah kekristenan di dunia ini sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu, bagaimana orang itu bisa bersehati atau memiliki sehatian? Yaitu para murid itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Apa saudara? Selesai dengan dirinya sendiri. Saudara lihat sebenarnya para murid ini tidak bersatu bersehati. Mereka hanya terikat kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka belum siap bekerja menjadi satu tubuh Kristus. Terbukti ketika Tuhan sedang memasuki persiapan masa penderitaan dia. Beberapa kali, 3 kali dia berbicara bahwa dia akan mati, menderita dan mati, tapi dia akan bangkit. Murid-murid tidak percaya. Bahkan dalam perjalanan menuju Yerusalem, yang terakhir kali, murid-murid bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Mereka ingin meninggikan diri mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Saudara tahu, ada ibu dari Yohanes dan Yakobus bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, bila nanti kalau kerajaanmu ini ada, sudah bangkit, anakku satu di kiri, yang satu di kanan. Murid yang lain marah. Bukan situ aja. Mereka juga memiliki karakter-karakter yang berbeda. Petrus, orang yang dominan, selalu mau tampil duluan, mau menguasai. Ada juga yang dikatakan tadi Simon orang Selot. Saudara tahu mengapa disebut orang Selot? Selot itu adalah kelompok orang yang radikal, yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Israel secara fisik. Jadi mereka itu orang yang suka berperang, dan mereka itu adalah, Anda bisa tahu temperamennya seperti apa orang-orang radikal. Gampang marah, gampang ribut dengan orang, dan itu ada di antara murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengajarkan mereka itu untuk bersatu, berkumpul, tetapi sehati. Oleh karena itu, orang-orang demikian itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Tidak memikirkan dirinya lagi besar, tetapi Tuhan yang dipermuliakan, yang harus diutamakan. Maka itu ketika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ketika mereka bertemu di Bukit Zaitun, pertanyaan pertama dari mereka adalah, Tuhan, kapan waktunya kerajaan ini akan dibangkitkan kembali? Mengapa mereka bertanya? Karena mereka memikirkan posisi. Posisi, di mana aku nanti duduk bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Yohanes dan Yakobus ada di kiri dan kanan Tuhan. Yang lain juga mau. Tapi Tuhan berkatakan, untuk masa dan waktu itu, engkau nggak perlu tahu. Itu adalah urusan Allah Bapa. Yang penting, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau mengubah keinginan posisi itu dengan misi. Memikirkan gereja Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Jangan memikirkan diri kita sendiri. Kalau kuasa Roh Kudus itu ingin berkuasa dalam rumah tanggamu, bukan hanya engkau berdoa buat rumah tanggamu, berdoa berpuasa, memikirkan supaya jangan kena COVID, supaya pekerjaanmu utuh, supaya pekerjaanmu sukses, supaya ini itu semua untuk aku. Sekarang ini Tuhan ingin mengajar kita supaya engkau memikirkan pekerjaan Tuhan dan memikirkan orang lain. Kalau jemaat biasanya datang ke gereja untuk disenangkan dengan musik yang bagus, dengan pemuji yang begitu memberikan motivasi untuk kita menyembah Tuhan, sehingga kita merasakan damai di dalam diri kita. Ketika khotbah itu juga memberikan kita semangat. Ketika kita kemudian didoakan, kita ingin didoakan, semua masalah Tuhan ambil supaya kita diberkati. Saudara, Anda sudah tidak akan bisa menerima itu untuk waktu yang cukup lama. Apakah setelah pandemi ini kita akan kembali seperti biasa? Belum tentu. Vaksin ada, baru selesai diperkirakan paling lambat bulan Maret atau Juni tahun depan. Tetapi dikatakan pandemi ini tidak akan berhenti dengan adanya vaksin. Saudaraku, perjalanan masih panjang. Oleh karena itu, engkau harus bangkit sekarang. Jangan ingin jadi jemaat yang cuma dilayani, tapi mulai memikirkan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Supaya apa? Roh Kudus leluasa bekerja di dalam hidup. Orang yang kemudian sudah tidak memikirkan atau sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang mulai memperhatikan orang lain. Orang yang mulai memperhatikan orang lain. Bagaimana cara kita memperhatikan? Kalau kita tidak bertemu, berdoa. Mendoakan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana doa Anda? Apakah doa Anda itu panjang? Hanya sekali lagi mendoakan diri kita sendiri. Ingat saudara, selama ini mungkin banyak orang yang menjadi orang Kristen yang sangat individualistis, bahkan egoistis. Contohnya aja, mengapa banyak orang sedang datang ke gereja yang ribuan? Salah satunya adalah ketika mereka tidak datang, mereka tidak dicari, dan mereka tidak suka diperhatikan. Karena mereka juga tidak suka memperhatikan yang lain. Pokoknya saya ke gereja cari berkat, cari kuasa, titik, gak peduli yang lain. Saudara, pandemi ini menghantam siapapun juga. Kaya, miskin, pintar, bodoh, semua kena. Oleh karena itu, gereja Tuhan, jemaat GBI Menteng, harus bersatu di dalam doa, saling mendoakan, mulai memperhatikan orang lain. Kita sudah berhenti dari memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana Anda memikirkan pekerjaan Tuhan? Bagaimana Anda memikirkan gereja ini masih bisa secara online melayani dengan baik? Bagaimana Anda berkontribusi supaya justru melalui online ini banyak orang yang bisa dijamah? Dulunya ke gereja tidak mau, sekarang tidak bisa keluar rumah, kemudian diajak nonton, akhirnya mau melihat online. Siapa tahu mereka kemudian bertobat. Banyak sekali saudara. Saya dulu melakukan seminar, pergi terus setiap minggu itu bisa 2 kota atau bahkan kadang 3 kota.
berkeliling, naik pesawat bolak-balik. Pandemi, kami freeze selama 6 bulan tidak tahu ngapain. Tapi kemudian kami mengubah pelayanan menjadi pelayanan seminar secara online. Saudara, begitu banyak orang yang bisa kami jangkau, yang di perbatasan-perbatasan Indonesia ini, yang dimana internetnya justru bagus di sana. Mereka bisa ikut kelas-kelas online dan mereka diberkati oleh Tuhan. Pandemi ini bukan hanya sekedar musibah, karena pandemi ini di tangan Tuhan. Apapun yang di tangan Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau engkau terpanggil oleh Tuhan, maka pandemi ini bukan menimbulkan hanya masalah, hanya sekedar tantangan. Bagaimana hidup Anda akan lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika kita itu kemudian saling memperhatikan, justru sebenarnya kita ini ada compassion, ada belas kasihan. Ketika engkau berdoa, engkau mendoakan orang lain dengan sungguh-sungguh. Compassion. Orang yang bersahati itu saling memperhatikan dan sudah berhenti memikirkan hanya dirinya sendiri, memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain, dan otomatis dia akan mengasihi orang lain seperti dirinya. Compassion. Kalau Anda dan saya memiliki compassion, hati itulah compassion atau belas kasihan yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Ingat, setiap kali Tuhan sebelum melakukan mukjizat, banyak sekali digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Tuhan melihat bagaimana Maria dan Marta menangis kehilangan saudaranya, apa yang terjadi? Tuhan menangis, kemudian bertanya, di mana engkau menguburkan dia? Dan ketika dia datang ke kubur, dia berkata, Lazarus, bangun keluar. Kuasa Tuhan turun. Ketika Tuhan melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala, tergeraklah hatinya oleh compassion, belas kasihan. Dan Tuhan melayani mereka dan ada mujizat. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang lebih, sisa 12 bakul. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam rumah tanggamu. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu ketika engkau sudah berani bersahati, ketika engkau sudah berhenti terlalu memikirkan diri sendiri, dan engkau memikirkan orang lain, memperhatikan orang lain, dan engkau mengasihi orang lain, dan ketika engkau berdoa, kuasa Tuhan itu bekerja melalui jemaatnya. Oleh karena itu, sebagai penutup, sekali lagi, Tuhan mengajarkan kepada gerejanya untuk bersahati. Kalau Anda sudah bersahati, nanti kalau sudah bisa beribadah secara offline, saya percaya jemaat GBI Menteng akan dahsyat. Ketika sudah sehati, ketika Anda bertemu, Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati Anda sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu mengajarkan di tengah-tengah suasana kami tidak bisa bertemu. Kami terpisah satu dengan yang lain. Tuhan mengajarkan bahwa kami harus bisa bersekutu walaupun secara online. Tetapi yang penting kami sehati. Tuhan ajar kami semua jemaat-Mu agar kami sudah berhenti dengan terlalu memikirkan diri kami sendiri. Saatnya kami memikirkan pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan dan saksi bagi dunia ini. Saatnya kami memperhatikan sesama jemaat. Saatnya kami memiliki belas kasihan. Dan saatnya kami bisa berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Maka kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu.
Setiap pekerjaan mereka dijamah Tuhan, dibukakan Tuhan. Maka di tengah pandemi ini, pemeliharaan Tuhan akan demikian nyata. Dan pada saat nanti pandemi berakhir, ketika jemaatmu bertemu, Tuhan kami percaya, gerejamu akan dahsyat. Karena mereka-mereka ini adalah bertemu untuk bekerja sama, untuk saling memperhatikan, dan saling mengasihi, dan Roh Kudus akan semakin leluasa bekerja. Kami berdoa menyerahkan seluruh GBI Menteng, maka hamba Tuhan, gembala gereja, dan seluruh pengerja dan seluruh jemaat, Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.